kesenangan diri sendiri, bukan hanya untuk hal yang negatif tadi saya bilang, tetapi juga untuk berbuat dosa. Kembali lagi ke Achan ya, mumpung orangnya nggak ada saudara. Kalau orangnya ada, enggak. Bisakah Achan? Bisa nggak Achan itu karena saya nggak pernah kontrol dia. Dia mau kerjain mau enggak itu saya nggak tahu. Bisa nggak Achan itu kerjanya hanya lipstick? Saudara tahu lipstick? Yang perempuan-perempuan tahu lipstick? Apa sih gunanya lipstick? Nah, lipstick itu tujuannya menutupi bibir kita, yang wanita, supaya kelihatan yang tadinya nggak merah jadi merah. Ya, aslinya gimana? Aslinya nggak merah, makanya mereka pakai lipstick. Jadi para pria, saya mau beritahu ya, kalau ada wanita bibirnya sensual, merah, itu palsu, saudara. Jangan ketipu. Ya, ya. Makanya saya pilih istri saya itu waktu masih mahasiswi dia nggak pernah pakai lipstick. Jadi saya lihat aslinya ya. Banyak wanita kalau saya lihat di IG, di apa, perempuannya, waduh jelek sekali ya, di make up. Ya, jadi apa? Cantiknya bukan main. Ya, itu palsu. Nah, bisa nggak Achan lipstick? Bisa kalau dia mau. Bisa, tetapi dia tidak lakukan. Kalau pakai lipstick enak kan, nggak capek. Pokoknya asal kelihatannya rapi, kelihatannya bersih, padahal aslinya tidak. Ya, tetapi tidak begitu. Ya. Nah, seringkali kita seperti itu. Seringkali kita melakukan segala sesuatu hanya lipstick saja. Nah, apa kehendak Allah bagi diri kita? Ada banyak kehendak Allah buat manusia. Dan selama bulan ini kita akan belajar 6 kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kehendaknya yang pertama yang kita bahas hari ini adalah menanggalkan keinginan daging. Kenapa Tuhan kepingin kita menanggalkan keinginan daging? Pernah kepikir nggak? Kenapa Tuhan kepingin kita menanggalkan keinginan daging? Karena saudara, itu tugasnya kita, bukan tugasnya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas, tetapi dia juga memberitahukan kepada kita kehendaknya. Nah, sekarang keputusannya ada di pihak kita. Apakah kita mau tinggalkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, nanti kita akan baca. Atau kita tetap tinggal di dalam keinginan daging dan hawa nafsu kita. Itu ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah dan tidak bisa memaksa kita. Sebab kalau Tuhan yang melakukannya, berarti dia tidak memberikan free will sama kita. Artinya kita ini dituntut, dipaksa harus tunduk, taat 100% sama dia. Bukan free will lagi. Bersyukurnya Tuhan memberikan kepada kita free will. Ya. Dan karena manusia sudah dikuasai oleh dosa, akibatnya apa? Akibatnya ternyata manusia mempergunakan kehendak bebas itu, free will itu, untuk hidup bukan menuruti kehendak Tuhan. Nalurinya selalu ingin berbuat jahat. Sama seperti babi, nalurinya kepingin kembali ke lumpur, ke kubangan. Sapi kembalinya ke kubangan, senang di sana. Manusia juga begitu. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka kita cenderung selalu ingin kembali kepada dosa. Apa saja yang disebut dengan keinginan daging? Kita akan lihat dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21.
Galatia 5 ayat 19 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan buat kita ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini cek ya, ada nggak? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Banyak kalau ini ya. Perselisihan banyak, amarah banyak, kepentingan diri sendiri paling banyak, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau dibilang dan sebagainya artinya kita masih bisa menambahkan list ini dengan banyak hal yang lain. Dan teruskan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab apa? Ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Alkitab berkata, keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Makanya kita selalu inginnya berbuat dosa. Dengan kata lain, manusia itu lebih cenderung, lebih senang kepada melakukan kehendak daging daripada kehendak Tuhan. Dan itu bukan cuma sekali-sekali. Itu selalu demikian. Dan itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Karena keinginannya bertolak belakang. Karena keinginannya bertolak belakang, maka manusia terpisah dari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya hidupnya menderita dan akhirnya akan mengalami kebinasaan. Roma 8 ayat 5-8 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena perhatikan, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi daging kita ini memang tidak takluk dan memang tidak bisa takluk kepada kehendak Allah. Makanya kita tidak boleh hidup di dalam daging. Dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya saudara, Alkitab berkata kita tidak boleh berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena nggak mungkin nyambung. Yang satu mau melakukan kehendak Allah, yang satu nggak suka melakukan kehendak Allah. Gimana bisa jadi satu? Ya, yang satu ingin memuaskan keinginan daging, yang satu kepingin taat kepada Tuhan. Terang dan gelap nggak pernah bisa jadi satu. Terang kepingin membuat satu ruangan terang benderang, tidak gelap. Tapi gelap tidak senang kalau ada terang. Makanya kalau ada pria dan wanita terang dan gelap bisa jadi satu, itu aneh. Itu yang aneh. Ya, tidak heran banyak orang yang terang sama gelap nikah, kelihatannya bahagia. Setelah puluhan tahun, cerai juga. Ya, Lydia Kandau contohnya ya. Berapa puluh tahun dia nikah, akhirnya cerai juga. Dan setelah cerai dia cerita apa? Jangan berpasangan dengan yang tidak seiman. Kemarin, beberapa hari sebelumnya, bukan kemarin, tapi sampai kemarin, saya chatting dengan seorang laki-laki yang non-Kristen.
Dia temannya teman saya. Jadi dia punya pacar Kristen. Dan dia bilang dia sangat cinta sekali sama pacarnya, tapi dia lihat pacarnya ini juga cinta sekali sama Tuhannya, sehingga tidak mungkin dia meninggalkan Tuhannya demi dia. Jadi dia kepingin tahu solusinya gimana caranya, karena dia non-Kristen. Akhirnya dia coba menghubungi saya, dan dia juga menghubungi pemuka agamanya dia. Konsultasi, kompromi, mau cari jalan keluar. Waktu dia tanya sama pemuka agamanya dia cerita sama saya. Pemuka agamanya bilang begini, wah kalau kamu pacaran sama orang Kristen, itu agak susah katanya. Sebab ajaran kita ini bertentangan. Dan orang Kristen tidak dibolehkan di agamanya menikah dengan yang non-Kristen. Nah, dia tambah bingung. Lalu dia datang sama saya, dia tanya, Pak, gimana caranya? Saya bilang sama dia, di dalam kekristenan, seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Jadi kalau ada seorang wanita Kristen dan dia pintar serta bijaksana, dia tidak mungkin pilih pria yang berlawanan dengan dia. Dia akan pilih pria yang sejalan dengan dia, karena dia harus tunduk. Dan kalau dia pilih pria yang sejalan, seide, cocok, jasmani, rohani, cocok, nggak perlu dipaksa tunduk, nggak perlu terpaksa tunduk, tapi dengan senang hati dia akan tunduk kepada suaminya. Tapi kalau dia bodoh, maka dia akan pilih yang berbeda. Akhirnya dia akan terpaksa tunduk, dia terpaksa melanggar firman Tuhan dengan tidak tunduk. Ya. Jadi pilihannya dua, dia tunduk sama suaminya tapi terpaksa, atau dia tidak tunduk sama suaminya, artinya melanggar firman Tuhan. Terus gimana jalan keluarnya, Pak? Dan dia tanya. Saya bilang, ya kita ketemuan lah, kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, soalnya saya ini merasa sayang sekali kalau saya ini tidak boleh cengbeng, tidak boleh pegang garu, kalau saya ini nggak boleh sembahyang leluhur, buat saya itu berat buat saya. Lalu saya ajak dia ketemu. Besok saya akan ketemu dengan dia besok siang, ya. Ya, jadi kita diperintahkan Tuhan untuk memilih yang seiman supaya kita bahagia, bukan supaya kita hidupnya menderita. Nah, selama kita masih hidup di dalam daging ini, kita kan makhluk roh, tinggal di dalam daging. Selama kita masih hidup di dalam daging ini, maka keinginan roh dan keinginan daging selalu ada dan selalu bertentangan satu dengan yang lain. Akibatnya apa? No ending war di dalam diri kita. Di dalam diri setiap orang yang masih hidup, selalu ada perang yang tidak pernah berhenti selama-lamanya. Roh kita kepingin melakukan kehendak Tuhan, daging kita kepingin melakukan kehendak daging. Roma 7 ayat 5 dalam terjemahan baru yang kedua, saya bacakan. Katanya sedikit beda dengan yang lama. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita sehingga kita berbuah bagi maut. Jadi selama kita masih hidup dengan tabiat daging,
Kita selalu cenderung berbuat dosa dan buahnya adalah maut. Jadi selalu ada pertentangan keinginan daging dan keinginan roh. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan diri kita, menanggalkan diri kita dari keinginan daging itu? Yang pertama, saya mau beritahu, kalau saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti gagal. Saudara pasti tidak berhasil. Karena Alkitab bilang di dalam Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau kita usaha dengan kekuatan kita sendiri, pasti mustahil, pasti gagal. Kalaupun bisa, ya sementara bisa. Tapi nanti balik lagi. Banyak orang punya rambut lurus, dikeriting, ya enggak? Ya, saya juga dulu waktu gondrong pernah dikeriting, saudara. Jangan ketawa. Saya waktu gondrong pernah saya keriting, cuma nggak pantas aja. Gitu. Pernah dikeriting, pernah di cat warnanya kayak Tina. Pernah juga. Gitu. Tapi sementara setelah itu kembali lagi. Saya pernah waktu masih belum bertobat kepingin berhenti merokok. Pernah berhenti sebulan, ngerokok lagi. Pernah berhenti 6 bulan, ngerokok lagi. Pernah berhenti 1 tahun. Saya merasa sudah hebat. Di tengah jalan antara Surabaya ke Bandung, saya beli 1 batang untuk ngetes. Ya, udah 1 tahun sama sekali nggak ngerokok. Beli 1 batang, saya isap. Sebelum bis berangkat, saya isap 1 batang. Aduh, agak gimana gitu ya, udah 1 tahun. Tapi di perberhentian makan malam, saya beli 1 bungkus. Dan kemudian saya merokok lagi, sekarang 2 bungkus. Tadinya 1 bungkus 1 hari, sekarang 2 bungkus 1 hari. Kembali lagi ke yang originalnya. Originalnya suka ngerokok. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya? Kalau kita tidak bisa pakai usaha sendiri, satu-satunya cara yang lain harus pakai usaha dari Tuhan. Pakai usahanya Tuhan. Gimana? Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Tapi masalahnya orang Kristen itu paling tidak suka kalau diajak berdoa. Ya tahu semua. Karena merasa doa itu buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Makanya kalau dalam pertemuan doa boleh tanya sama yang suka doa ya. Tanya sama Kris, tanya sama Ko Aming, tanya sama Wawa, tanya sama Bu Siti. Dalam pertemuan doa yang hadir itu siapa? 4L, betul. Lu lagi. Padahal doa itu sangat penting. Kalau diajak doa, orang selalu punya alasan untuk tidak berdoa. Amin? Saya pikir amin. Berdoa itu memang hal yang kecil, saudara. Tetapi walaupun kecil, tanpa doa semuanya tidak bisa jalan. Saya punya jet pump. Saya beli jet pump untuk cuci mobil. Jet pump yang semprotan buat mobil itu. Saya beli harga 600.000. Saya hitung-hitung. Kalau cuci mobil itu bayarnya 50.000 tambah tipsnya 60.000 lah ya. 60.000. Ini saya beli 600.000. Jadi kalau jet pump ini saya bisa pakai 10 kali saja, sudah balik modal. Ya. Tapi kalau bisa dipakai lebih, saya untung. Jadi saya beli. Dan jet pump itu bisa sudah dipakai
lebih dari 1 tahun. 52 kali, karena cucinya setiap Sabtu kalau ada acan. Ya, cucinya 1 kali seminggu, 52 kali, kali 60.000 berapa? 3 juta lebih. Untung kan? Tapi jet pump itu sudah 3 bulan ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena gara-gara ada satu sil karet kecil, diameternya 0,9 mili, kecil karetnya, kayak karet gelang gitu, tapi kecil, 9 mili, itu robek, bukan putus, robek, bocor, sehingga kalau dinyalain jet pumpnya airnya kemana-mana. Nggak nyemprot tapi kemana-mana. Dan saya cari itu sil, udah 3 bulan, sampai cari di online, pernah ke Erwin punya satu set, dari kecil sampai besar, semua dicoba, nggak bisa. Gara-gara satu sil kecil itu, satu jet pump tidak bisa jalan, tidak bisa dipakai, nganggur sampai sekarang. Nah, doa juga sama saudara. Saudara boleh apa saja. Saudara boleh pinter nyanyi, nyanyi bisa 3 oktav. Saudara boleh punya kemampuan main musik. Saudara bisa pinter khotbah. Saudara bisa hafal ayat 1000 ayat. Tapi kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak punya relasi dengan Tuhan, maka semuanya jadi sia-sia. Dan Tuhan bilang supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita bisa menanggalkan keinginan daging, karena daging kita lemah, caranya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Lebih tepatnya berjaga-jaga di dalam doa. Karena ada ayat yang bilang berdoalah senantiasa. Jadi doa itu bisa menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak kalah dengan keinginan daging. Jadi penting sekali kita berdoa. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk mendorong saudara untuk berdoa. Baik doa pagi maupun doa malam. Sampai saudara nongol di situ, saya akan terus ngomong. Ya, berdoa itu adalah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dan doa itu menyatakan bahwa kita ini sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan dan kita butuh intervensi dari Tuhan. Yang ketiga, saya mau baca dari Roma 8 ayat 9 sampai 10 yang terakhir. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika apa? Jika roh Allah diam di dalam kamu. Pastikan ada roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau kita tidak punya roh Allah, cuma beragama Kristen, cuma rajin kebaktian, cuma rajin melayani, tidak ada gunanya. Harus roh Allah tinggal dalam diri kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itulah sebabnya kenapa kita perlu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya jika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita bisa menanggalkan keinginan daging. Keinginan daging itu tidak pernah hilang, saudara. Saudara penuh Roh Kudus, bukan berarti keinginan daging itu tidak pernah muncul. Keinginan daging itu sewaktu-waktu bisa muncul terus. Ada banyak triggernya. Triggernya bisa dari WA, triggernya bisa dari teman-teman yang melakukan hal yang kurang baik sama kita.
triggernya dengan apa yang kita baca, kita nonton di sosmed, di YouTube. Ada banyak yang bisa membuat keinginan daging itu muncul. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa mengalahkannya. Kita bisa lebih dari pemenang kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus bilang begini, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus, dia bilang bukan apa yang aku kehendaki yang aku benci, aku menghendaki yang baik. Dia bilang sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu Paulus yang bilang. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan Paulus sambung, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kita untuk melepaskan kedagingan kita ini harus dekat dengan Tuhan. Kita harus punya relasi setiap hari dengan Tuhan. Karena kedagingan itu Alkitab bilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling terus. Dia tunggu terus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia tungguin saudara terus. Kapan ya orang ini lengah. Begitu lengah. Kata Alkitab, dia akan menelan kita. Kita perlu senantiasa berdoa, kita perlu senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan hidup senantiasa berkemenangan. Kita senantiasa menang melawan kedagingan. Pak, mana bisa? Kalau nggak bisa, Tuhan tidak akan ngomong. Bagaimana kalau kita kalah? Ada anugerah Tuhan yang tetap akan membuat kita secara daging kita memang lemah, kita jatuh, tapi Alkitab bilang oleh pengorbanan tubuh Kristus di atas kayu salib, maka kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan ia menyempurnakan satu kali untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau gitu jatuh berkali-kali nggak apa-apa. Kalau kita ada di dalam Kristus, firman-Nya ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mau dengan sengaja bisa jatuh. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Tuhan dengan anugerah yang sangat besar, dia akan menyelamatkan kita. Kata Alkitab, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu, saya undang pemain musik. Mari kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Dengan berjaga-jaga di dalam doa. Supaya jangan keinginan daging menguasai diri kita. Dan kita perlu, walaupun kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus, kita perlu sadar bahwa iblis berusaha terus mengintai, mencari kesempatan untuk menarik kita kembali ke hidup kita yang lama. Kita perlu tinggalkan hidup yang lama. Yusuf ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia bukan hanya menolak, tetapi apa yang dia lakukan? Dia lari, dia tinggalkan, dia menjauh dari sumber percobaan itu. Demikian juga dengan kita. Kita perlu tinggalkan hidup kita yang lama. Amin. Kita nyanyikan lagu ini.